Shalom saudara. Shalom. Ya puji nama Tuhan. Biarlah setiap kita yang hadir saat sore hari ini boleh bersemangat dalam beribadah. Mari kita mau siapkan hati kita mau satukan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Sebab Kau besar. Biar hanya Tuhan saja yang kita tinggikan, kita agungkan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita pujikan dari awal. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri untuk memuliakan Tuhan. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita sembah Allah kita saat sore hari ini, sebab Dia Allah yang besar, yang patut kita puji, kita agungkan. Haleluya, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, glory, glory, syukur. Kau Allah yang besar, kami menyembah-Mu. Syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, Kau Allah, maka jiwaku pun memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku, Kau Allah, maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku
Biarlah dengan segenap hati kita memuji Tuhan. Sungguh besar kasih-Nya, sungguh besar anugerah-Nya dalam kehidupan kita. Ya Bapa, kami memuji-Mu Tuhan. Maka jiwa, haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, karena karunia-Mu. Kami boleh bersama-sama di tempat ini Bapa. Sebentar kami akan mulai ibadah saat ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke tangan-Mu Tuhan. Tuhan kiranya memberkati ibadah ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita Bapak Saudara. Siap memuji nama Tuhan? Siap? Haleluya, kita mau besarkan nama Tuhan bersama-sama. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada tergira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Dia. Kita pujikan dari awal. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, kemurahan-Nya besar, tiada tergira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang
yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Dia. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh Dia. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh Dia. Haleluya. Biarlah hanya Tuhan yang kita besarkan, tinggikan. Ketika kita bersatu hati memuji muliakan nama Tuhan, Tuhan nyatakan hadiratnya, hadir di tengah-tengah kita, hadir di setiap hati kita. Amin. Mari kita mau sambut kehadiran Tuhan di setiap hati kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Silakan duduk Bapak Saudara.
Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat sore hari ini. Kita akan pujikan satu pujian, Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri ketika menjalani kehidupan ini. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bicara hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi badai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya Tuhan. Waktu kami serahkan pada hamba Tuhan yang bertugas. Ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu
bejana hatiku. Bapa, agar ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada sekali lagi pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami bersyukur Tuhan untuk sore ini Tuhan, di mana belas kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna buat kami Bapa. Bapa, sore ini Tuhan, kami mau mendengar setiap firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dari segala keterbatasan hamba Tuhan. Biarlah Engkau saja yang dimuliakan, nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati tempat ini semua Tuhan, para jemaat-Mu Tuhan yang mendengar firman. Biarlah benih firman yang tabur tidak akan kembali sia-sia, tetapi bertumbuh di hati kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih buat tim musik dan tim tamborin, singer. Shalom. Ya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari. Iya, tidak hujan, tapi cukup panas ya tadi sore ini. Dan siang tadi juga saudara, sangat panas sekali. Sampai saya tadi, puji Tuhan sekali lagi saudara, banyak bocor lagi saudara. Harus berjuang, tapi enggak apa-apa saudara. Pas bocor juga ada tambahan saudara. Jadi ada selalu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara dengan cuaca panas ini punya cerita masing-masing ya. Wah, tapi ada juga berkahnya juga saudara buat para tukang lotes, tukang rujak, es. Jadi laris semua, betul gak? Ya Pak Om Iman ya. Jadi laris. Tadi saya beli sama Irma itu rujak nanas sama jambu kristal. Tapi bukan rujak Bapak Ibu. Kayak dicrot-crot apa ya? Bukan Pak, kayak asam manis Bogor itu loh, asinan Bogor, betul kan? Asam manis Bogor. Ya asinan dicrot-crot, wah rasanya enak sekali saudara. Mantap saudara. Nah minggu depan kalau bisa nebak kuis tak bawain saudara. Tidak bercanda ya. Ya topik hari ini tetap saudara masih dalam Efesus 4 ayat 28, from selfishness to selflessness. Ya maaf guru tagar dulu bahasa Inggris saudara. Tapi tidak apa ya, pribadi yang mementingkan orang lain. Kita buka dulu saudara-saudariku Bapak Ibu di dalam Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat 28. Ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya. Saya akan baca, Bapak Ibu dan saudara-saudari mendengarkan ya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan.
mungkin sudah dibahas beberapa kali secara panjang lebar oleh Bapak Gembala dan Mas Nunus ya mungkin. Jadi ada beberapa tekanan dalam orang yang mencuri itu ya. Orang melakukan mencuri itu kan ada beberapa tekanan. Ya, mungkin ada karena butuh, ada karena mungkin juga karena gaya hidup, kepengen apa ya, pengen lebih worth, dan dia mencuri barang sesuatu yang mungkin nilainya cukup tinggi gitu kan. Saya teringat Bapak Ibu Saudari di pekerjaan saya beberapa bulan lalu itu kan di perusahaan saya itu hampir 24 jam bekerjanya. Mosok 24 jam? Iya. Jadi dan itu tidak shift Bapak Ibu. Jadi jam 8 pagi ada yang pulang sampai jam 2 malam, jam 2 pagi. Jadi masuk jam 8 pagi, ada pulang sampai jam 3 pagi itu. Karena mungkin ngejar lembur dan sebagainya. Nah, masa-masa riskannya saudara-saudari Bapak Ibu. Masa-masa riskannya itu kalau di atas jam 8 karena para supervisor, para manajer sudah pada pulang jam segitu. Dan itu hanya tertinggal karyawan-karyawan yang yang di pos-pos masing-masing. Tapi kebanyakan di situ posnya memang di assembling perakitan, jadi kayak merakit meja, merakit kursi gitu kan, sama finishing akhir. Jadi yang ngecat, yang semprot yang terakhir. Nah di situ ada yang pas di pos terakhir itu seorang ibu itu ngecharge HP-nya itu ditaruh di tembok, tek gitu kan. Udah saudara, Bapak Ibu. Dan akhirnya saudara, pas jam 10 malam waktu istirahat itu kan semua pada makan, itu di charge, padahal itu juga karyanya juga tinggal dikit, itu ada 4 orang tahu-tahu pulang. Jadi ada 4 orang karyawan tahu-tahu pulang. Nah pas jam 10 itu ibu itu kaget, jam 11 malam setelah 1 jam setelah istirahat, ibu itu kaget, HP-ku kok gak ada ya, di mana ini HP-ku? Dan semua pada panik saudara. Bahkan sampai kan itu direkturnya juga masih di situ. Itu direkturnya sampai turun. Ada apa Bu? Baru kan geger gitu kan. HP saya hilang Pak, HP saya hilang. Ada. Geger. Akhirnya dibuka di CCTV. Dibuka di CCTV. Bener-bener saya nggak tahu ya. Itu mungkin kan memang pencurinya cukup profesional mencuri ya saudara-saudari Bapak Ibu. Jadi dia bisa ada orang-orang itu pas lewat-lewat. Jadi kayak tertutup orang lewat-lewat gitu loh. Karena itu kan pas fokusnya itu memang nggak di situ. Jadi sulit untuk menyatakan atau menuduh siapapun itu sulit sudah. Sampai suatu ketika pas bener-bener diselidiki ada 4 terduga dalam pencurian itu. Sampai akhirnya semua dikumpulin, semua karyawan yang khusus malam itu ditanya semua. Sampai direkturnya bilang, kalau sampai tidak ada yang ngaku, gaji sebulan ini seluruh perusahaan tidak saya keluarkan. Tetapi di belakang direkturnya cukup bijaksana, jadi direkturnya itu mengganti HP-nya yang hilang ibu itu. Dan gajinya ibu ya juga tetap diberikan, tapi seluruh karyawan itu sampai benar-benar disuruh mengaku siapa yang mengambil. Juga tidak ada. Sampai akhirnya ada tahu-tahu 1 orang yang resign. Nah, mundur tapi Bapak Ibu Saudara, jadi gajiannya tuh mundur 3 hari. Padahal tahu sendiri ya kalau orang dalam pabrik itu kan kalau mundur sehari aja, waduh sudah puyeng ya. Apalagi buat yang butuh ini, butuh itu, untuk beli ini, belum kebutuhan nih. Saya benar-benar merasakan di situ. Disitulah saya mau katakan, egois pencurian itu mengakibatkan fatal buat yang lain. Sehingga semuanya kena dampak. Jadi orang yang mencuri itu sangat egois untuk dirinya sendiri. Saya nanti akan lebih banyak ngomong tentang egoisnya, saudara. Karena keegoisan ini akan meruntuhkan semuanya. Orang yang egois, apalagi maaf ya ini ya, mungkin tidak dalam hal mencuri, di dalam gereja pun, dalam pelayanan pun, kalau ada salah satu pelayan Tuhan yang egois, itu seluruh gereja itu akan terkena dampaknya, kena impactnya, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudari, pesan dalam nilai di sini adalah egois itu tidak akan pernah memerdekakan kita semua, bahkan akan menghancurkan kita semua, saudara. Ya. Kita coba ya Mas. Ya.
sebagai ciptaan baru yang mau bekerja dan mementingkan orang lain. Nah, kita sebagai ciptaan baru Tuhan, katakan amin. Kita mulai untuk mau bekerja dan mementingkan orang lain, saudara. Karena apa? Kalau kita tidak mau bekerja keras, kita tidak mementingkan juga kepentingan orang lain, ya otomatis pikiran-pikiran yang buruk itu akan mulai kembali lagi, saudara. Mencuri, mementingkan diri sendiri, egois, itu akan mulai bekerja kembali, itu on lagi pikirannya seperti itu, negatif itu. Nah, di sini kita sebagai ciptaan baru memulai untuk bekerja dulu, saudara. Karena kalau kita nggak bekerja secara giat juga, ya terus apa, saudara, yang harus kita bisa berikan kepada orang lain? Hanya kita memikirkan diri sendiri? Hanya kita bisa sepenting aku wis selesai rampung? Enggak. Yesus itu juga memikirkan yang lain, saudara. Pelayanannya luar biasa. Tuhan, siapa yang mau mengasih makan 5.000 ini? Ya kalian. Dan kalian punya apa? Kita cuma punya apa? 5 roti dan 2 ikan. Berikan padaku. Di situ belas kasih Tuhan nyata. Di situ belas kasih Tuhan nyata buat jiwa-jiwa. Sudah terjelas, saudara. Yesus tidak egois. Kalau Yesus egois kita tidak selamat, saudara. Ngapain harus susah-susah turun untuk kayu salib? Betul enggak? Kalau Yesus egois, gak mungkin kita akan menerima karya keselamatan yang free, gratis, tanpa syarat, saudara. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tetapi anugerah yang tidak ternilai. Yesus mengajarkan kita untuk tidak mencuri. Yesus selalu memberikan poin-poin agar kita peduli dengan yang lain. Merdeka, poin pertama, saudara-saudari, Bapak Ibu, merdeka dari keegoisan. Gimana caranya kita bisa merdeka dari keegoisan? Seringkali kita anak Tuhan, oke lah, mungkin di dalam gereja kita datang ke oikos, ke ibadah, kita sudah, yang penting sudah memberikan persembahan kok, cukup ya. Hanya sekedar datang, enggak, aku udah ngasih, udah cukup. Enggak. Kata-kata egois ini panjang, saudara-saudari, Bapak Ibu. Kita bisa mungkin saudara Bapak Ibu, kita sudah sangat berlimpah sekali. Tetapi untuk kita mementingkan, untuk kita sekedar ada orang yang punya masalah, beliau pengen curhat, tapi kita bilang maaf saya sibuk. Selalu seperti itu. Nah, gimana kita mau menjadi dampak yang baik buat jiwa-jiwa? Bagaimana kita menjadi berkat yang baik buat jiwa-jiwa yang lain? Ingat Bapak Ibu, tidak hanya materi. Kita bisa berikan yang terbaik untuk jiwa-jiwa itu semuanya. Waktu, tenaga, pikiran. Sekalipun kita tidak bisa membantu maksimal jiwa-jiwa itu, kita bisa meringankan saja. Beberapa kali, ya maaf saudara, ini saya sedikit cerita ya. Di WA saya bilang, Mas saya pengen curhat, pengen cerita. Dan problemanya pasti, mungkin masalah materi. Saat itu kalau pas kita ada, mungkin sebisa saya kita bantu. Tapi kalau tidak ada, saya ke rumahnya beliau. Setidaknya saya bisa memberi motivasi, support, semangat. Rakyat yang sidik, saudara, kita bisa perhatian, kalaupun tidak ada. Jadi anak Tuhan itu benar-benar nyata, saudara, di dalam untuk melayani jiwa-jiwa. Nyata realnya untuk bergerak. Jadi merdeka dari keegoisan, poinnya di sini adalah selalu mengandalkan Tuhan sebagai pembebas dan percaya penuh kepadanya. Kita selalu mengingat bahwa satu-satunya pembebas kita adalah Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan percaya penuh kepadanya, penuh, maksimal, saudara. Enggak 20% kita percaya, enggak 30, enggak 40, 50, enggak 99, 100% kita percaya pada Tuhan. Sehingga apa? Tuhan bisa memerdekakan kita, membebaskan kita. Kita mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan total hidup kita kepada Tuhan. Katakan amin. Di situ Bapak Yesus saudari. Kalau kita kepengen hati kita mengalami kemerdekaan yang penuh, ya jangan setengah-setengah ya ikut Tuhan. Wah, maaf nih ya, mungkin usaha kita sudah diberkati luar biasa. Pekerjaan kita sudah diberkati, kita naik jabatan. Kita naik mungkin di pekerjaan naik promosi sebagai supervisor, kepala bagian, bukan manajer. Nah, harusnya kita malah apa, saudara? Lebih memberikan yang terbaik buat Tuhan.
di saat tokomu, bisnismu, pekerjaanmu lagi laris luar biasa, tambah kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Itu tantangan saudara. Tapi kadang biasanya kalau orang itu sudah dilingkupi dengan maaf ya, uang yang berlimpah, hidupnya nyaman, tenang. Mau kos, dadak sik ning omah wae. Maaf loh, ini nyata ya. Wah mau ibadah pas brus-bruse, waduh wis bacot tutup wis penak banget wis PW ning omah iki. Minggu ngarepe engko tak ganti karo persembahan. Wah, wis mulai ngeri Saudara. Sudah mulai bisa negosiasi mau membeli anugerah Tuhan Saudara. Wah, enggak seperti itu Saudara. Konteksnya enggak seperti itu. Apapun terjadi, kita bisa memprioritaskan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Amin. Kita harus selalu merasa haus, selalu merasa lapar buat Tuhan. Jangan pernah merasa puas. Jangan pernah merasa sudah cukup. Enggak. Kalau kita sudah merasa puas, sudah cukup, keegoisan itu akan muncul lagi kembali. Akan muncul kembali dan menaungi kita. Dan otomatis bisian iblis itu mulai membuat kita tidak merdeka. Karena apa? Ya karakter kita sudah mulai kembali lagi ke hal yang dulu. Sudah dinina-bobokkan dengan berkat, sudah dinina-bobokkan dengan uang, selesai. Oh, maaf ya, di sini ada yang namanya Nina juga ya. Halo Nina. Enggak ya, ini Nina nama saya tadi Nina bubuk itu di Nina bubukkan lah ya. Saya sedikit mau bersaksi Bapak Ibu Saudara. Mungkin 5 hari yang lalu saya mengatakan saya resign dari pekerjaan saya. Tapi memang hari Rabu sama hari Sabtu itu saya disuruh untuk hari Rabu sama hari Jumat Hari Rabu sama Jumat saya tetap disuruh untuk ngawal di sana sebagai freelance. Kenapa saya memutuskan untuk resign keluar dari kerjaan? Apakah secara gaji kurang? Enggak. Sudah luar biasa bagi saya. Saya juga di situ secara jabatan sudah enak juga. Tetapi saya merasa seperti zombie Bapak Ibu Saudara. Kenapa bisa seperti zombie? Seperti mayat hidup. Waktu saya sudah benar-benar hampir tidak bisa melayani Tuhan. Saya terkekang di pekerjaan di situ. Saya benar-benar saya merasa sudah berbeda. Saya nggak bisa itu tergantung Mas Grand dong bisa ngatur gini. Enggak, karena kalau jam 8 pagi sampai jam 9 malam ya gimana saya mau pelayanan? Saya nggak bisa. Saya benar-benar saya tidak nyaman. Akhirnya saya juga sempat matur sama Bapak Gembala, saya bilang Pak Dede saya resign. Karena ya bagi saya Tuhan bisa memberkati pekerjaan lewat apapun. Yang penting saya bekerja dan saya tidak malas-malasan. Yang penting saya tetap bekerja. Ya memang secara hati mungkin gaji kalau menurut saya cukup besar bagi saya Saudara, Bapak Ibu. Saya baru bekerja paling besar menerima gaji di pabrik ini. Tetapi saya nggak bisa melayani Tuhan. Mending saya tinggalkan. Bukan soal apa-apa enggak, memang saya sudah tidak saya sudah nggak damai, sejahtera. Dan di situ setiap hari sampai kalau mungkin pulang jam 4 saya masih oke lah ya, jam 8 pagi sampai jam 4 jam 5 sore lah saya masih oke. Tapi kalau jam 8 malam, jam 9 datang istri saya bilang kok kayak zombie wajahmu gitu kan. Ya kayak mayat hidup gitu kan, dan enggak enak, tahu-tahu tidur, selesai bangun, nyekel sepatu, bekerja balik, pulang-pulang. Tak jawab sampai saya makan dengan istri saya juga enggak bisa Saudara. Enggak nyaman. Ya sudah, saya bilang Tuhan, saya percaya inilah keputusan saya untuk resign. Karena bagaimanapun saya harus tetap bisa melayani Tuhan. Karena saya itu sudah bukan milik saya. Hidup saya itu bukan milik saya tapi milik Kristus. Hidup saudara-saudari Bapak Ibu adalah milik Kristus. Jadi tidak boleh egois. Bapak Ibu. Nah, saat kita sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan juru selamat kita sebagai pembebas dan percaya penuh kepadanya, di situ otomatis Saudara, hidup kita sudah mulai kita untuk dedikasikan untuk Tuhan, untuk juga melayani jiwa-jiwa. Katakan amin. Walaupun kita tetap bekerja giat, walaupun kita tetap membanting tulang, bahkan mungkin lebih untuk membanting tulang, tetapi ingat
semuanya, pekerjaanmu, kuliahmu, sekolahmu untuk kemuliaannya Tuhan. Bukan untuk gagah kuat kita, bukan untuk keren-kerenan kita. Bukan. Kembali lagi agar nama Tuhan dipermuliakan Bapak Ibu. Karena di saat kita bekerja tapi fokus kita hanya untuk hanya menyenangkan keluarga, pokoknya keluarga. Ya saya bilang itu belum layak saudara-saudari Bapak Ibu. Otomatis kalau kita menyenangkan Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan sebagai yang utama buat hidup kita, otomatis keluarga kita juga pasti terberkati dengan sendirinya. Pasti itu terberkati dengan sendiri. Jadi jangan pernah berpikir saya bekerja hanya untuk keluarga, maksudnya no. Jangan sampai egois merenggut tubuh kita. Kakak saya pulang dari pelayanan, bertahun-tahun dia pelayaran bekerja, dia sebagai kakak ponakan itu Bapak Ibu Saudari di Medion itu, dia bekerja sebagai kapten di kapal peti itu loh, peti kemas tuh, kapal tanker ya itu yang ngangkut peti-peti itu, kargo kapal kargo itu. Wah dia mungkin totalnya 18 tahun sudah. Mungkin secara keuangan materi dia terkecukupan. Tapi dia bilang seperti ini, Dek, kok hidupku kok rasanya hampa ya. Anaknya kumlot, kuliah di Inggris loh, di Oxford. Wah luar biasa sekali. Tapi kehidupannya secara materi melimpah-limpah. Tapi dia bilang, hidupku kok rasanya hampa-ampak. Saya bilang, kamu terlalu diperdaya oleh pekerjaan juga. Kamu terlalu diperdaya oleh kehidupan egoismu, ambisimu. Tapi kamu meninggalkan Tuhan. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu Saudari, apa kita bekerja keras boleh? Boleh banget. Harus itu Pak. Nah, tapi ingat, tetap utamakan Kristus sebagai yang utama buat hidup kita. Terutama, tidak tergantikan oleh apapun. Tujuan kita itu Kristus. Poin kedua, berkomitmen untuk hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Selalu dan selalu. Kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus, tidak mengandalkan Roh Tuhan, ya siapa lagi yang bisa membentengi, membackup kita, yang menuntun kita di dalam jalan kebenaran? Otomatis kalau tadi seperti pencuri, ya dia akan mencuri kembali. Setelah tobat, dia tidak mengandalkan Tuhan, cuma tobat-tobatan tok karena takut disiksa, diajar. Tapi begitu ada kesempatan, dia mencuri lagi. Karena dia tidak diperbarui. Tetapi kalau anak Tuhan sudah diperbarui dalam hidupnya, dia tidak akan pernah melakukan dosa kembali seperti yang sama. Mencuri ya tidak mencuri lagi. Karena apa? Tujuannya apa? Saat saya bertobat menerima Tuhan, hidup saya diperbarui. Berarti saya milik Kristus. Katakan amin. Berarti yang mencuri-curi tadi ya tak tinggal. Wis mau. Otomatis saya mau bekerja kembali keras. Sehingga saya tidak egois. Karena apa? Mencuri itu efeknya luar biasa. Kalau kita ibarat, bukan kita. Ada orang mencuri, dia ketahuan atau bahasa Jawanya konangan. Mungkin dipukul sampai mati ya, diinjak-injak. Siapa yang tersakiti? Apakah dia sendiri? Tidak. Keluarganya pasti pirang atau malu. Betul enggak Bapak Ibu Saudari? Dia sendiri sudah di blacklist. Di catatan kepolisian pasti hitam. SKCK sudah sulit nyari SKCK. Karena apa? Keegoisan mencuri. Dampaknya banyak sekali. Makanya dari itu Bapak Ibu Saudari, kita harus mulai sebagai hidup yang baru, kita sudah sebagai ciptaan yang baru, kita harus mulai berkomitmen untuk hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Selalu mencari kebenaran. Mulai membaca firman. Mulai menghidupi firman. Mulai untuk mencari Tuhan secara penuh. Jangan sampai aktivitasmu, keluargamu menjadi alasan untuk engkau tidak mencari Tuhan. Ngeri saudara-saudari Bapak Ibu. Jangan sampai.
Kalau perlu keluarga, ayo dijak. Bagian, ayo dijak ekos. Amin. Kalau perlu, ayo. Kalau ada teman baru atau saudara baru, kita mulai untuk mengkabarkan Injil firman. Gak usah malu Bapak Ibu Saudara. Memberitakan firman itu kepuasan sekali buat kita saudara. Kalau sudah kita jadikan kebiasaan memberitakan firman Tuhan atau menginjil. Karena di situ mau dia terima Tuhan atau tidak, itu bukan kita, bukan wewenang kita. Kalau dia terima Tuhan ya puji Tuhan, kalaupun tidak ya sudah. Yang penting firman, kebenaran sudah diberitakan. Kita mulai belajar untuk tidak egois dalam keselamatan juga. Mulai memberitakan pelan-pelan firman, memberitakan keselamatan buat jiwa-jiwa. Jadi disitulah Bapak Ibu Saudari, kalau kita kepengen merdeka dari keegoisan, ada 2 poin ini. Kita mulai tetap hidup dalam tuntunan Roh Kudus, hidup dalam kemuliaan Allah. Otomatis setiap langkah kita Bapak Ibu, setiap kehidupan kita, setiap tindak tanduk kita, ada yang mengarah ke saudara. Aja ngono. Ayo nganan, ayo lurus gitu. Gak sak geleme kita sendiri. Kalau orang mencuri egois, dia pengennya sak geleme dhewe, ya kan? Merugikan orang lain. Wah kayak bagus kayak. Aku kepengen barang ae. Sik nunggu sik, engko nek wis wonge wis lunga, etek-eteken neget gini, ya toh? Ngambil. Sluk. Dan kalian tahu Bapak Ibu Saudari, mungkin pencurian itu tidak hanya karena butuh makan karena lapar enggak. Kemarin beberapa kali Mas Nunus dan Bapak Gembala bilang bahwa pencurian itu karena kepengen gengsi hidupnya lebih tinggi. Biasanya yang diambil HP, betul enggak? Tas, perhiasan atau apapun. Dia belum merdeka dari keegoisan, makanya dia mencuri. Nah, kita mau lanjut ke poin berikutnya. Setia dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan, di poin 2 ini. Setia dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan, Bapak Ibu Saudara. Seberapa besar kita kurang bersyukur pada Bapak Tuhan. Kita seringkali masih menggerutu, masih bersungut-sungut, masih belum bersyukur. Aku kepengen lebih, bisnisku, warungku kepengen lebih, tokoku pengen lebih. Aku pengen naik jabatan di dalam pekerjaanku. Akhirnya dengan segala ambisi dia, dengan keegoisan dia menjegal yang lain, kanan kiri. Kita mau belajar untuk setia dan dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Karena di buah kesetiaan itu ada yang luar biasa. Ada hal yang enak. Poin di sini ada beberapa, poinnya di sini, selalu bersyukur dengan berkat yang kita terima melalui pekerjaan, tidak tamak atau rakus. Berapapun yang kita terima Bapak Ibu Saudari, kita selalu bersyukur. Amin. Dicukupkan, pasti dicukupkan sama Tuhan. Nek sampai kurang-kurang itu saudara, maaf nih, bukan apa-apa. Satu, kita minta biar Tuhan yang introspeksi, kita minta diintrospeksi Tuhan. Apa kita selama ini gak bersyukur? Apakah kita selama ini gerudel? Untuk sama netang, gak sama netang. Tapi kenyataannya, ini ya saudara, orang-orang zaman dulu ya, orang-orang di abad di tahun 1900-an awal mungkin ya, zamannya Indonesia belum merdeka. Mungkin anaknya banyak betul enggak? Nah sekarang kan enggak ya, paling 2-3 wis oke menanakmu dulu. Zaman dulu anaknya 10 gitu kan. Iya toh. Loh bener, papi saya itu saudaranya 10 saudara. Jadi kalau papi saya kan memang belum percaya Tuhan ya, maksudnya masih seberang ya. Itu kalau kumpul Idul Fitri itu wah kayak pasar tuh, banyak. Bener. Wong sampai kadang tuh wah ini kamu ini, adiknya ini tuh nomor 5 itu dikirakan itu. Pertama dulu juga bingung toh, wong masih anak kecil kan.
Nah, kowe nek nyeluk iki Mas, nek nyeluk iki Mbak gitu. Lah sing nyeluk adik sapa? Kowe ora ndek adik wong kowe paling cilik paling terakhir kok. Oh iya ya. Karena papi saya paling kecil, saya paling kecil. Jadi saya kalau manggil semua tuh Mbak atau Mas atau Pak De atau Bude. Enggak ada om juga enggak ada. Mami saya juga paling kecil, saya anak paling kecil. Jadi kalau manggil ya Mas, Mbak, Pak De, Bude. Apa Vin? Bundrumba. Nah seperti itu banyak sekali. Tapi apa? Orang zaman dulu itu lebih ngerti akan bersyukur. Saya diceritani tajen perso mboten ya Bapak Ibu. Ya. Tajen itu beras ya. Zaman dulu kan mungkin karena juga padinya masih sehat ya alami, enggak seperti sekarang ya. Jadi kalau minum tuh pakai tajen. Alia pernah minum pakai tajen? Saya pernah, saya dulu zaman dulu saya pernah coba. Rasanya enggak enak dengo sudah. Itu, enak dengo. Nah, itu kadang pun ya perso intip ya. Kalau intip zaman dulu kan asli ya. Itu yang aman intip diceklek-ceklek gitu kan kayak perjamuan gitu. Diceklek-ceklek itu satu-satu gitu kan. Rasanya nikmat. Terus mainnya mungkin apa ya? Kayak anak-anak zaman dulu kan engklek, layangan dan sebagainya gitu. Selalu berhidup dalam bersyukur. Nah, orang sekarang itu mengejarnya luar biasa. Karena apa? Mengejarnya gaya hidup. Hedon. Makanya apa? Sekarang banyak yang kena pinjol. Entek-entekan sudah. Duak. Kita Pak Ruli. Zaman sekarang ini nyata ya sudah. Anak SD itu pinjol, nggak bisa nyaur, nggak bisa mengembalikan uangnya. Bunuh diri sudah. Anak kelas 6 SD untuk apa? Untuk ngeslot. Ini ikatan yang luar biasa saudara. Karena apa? Sejak kecil sudah diajarkan tentang ambisi keegoisan hati. Nyata saudara-saudari Bapak Ibu. Ngeri gak? Ayo Bapak Ibu saudari. Kita apalagi sudah di dalam hidup dalam ciptaan baru. Kita sudah waktunya untuk kita tetap belajar untuk bersyukur apapun itu. Dengan bersyukur itu pikiran kita jadi slow. Gak langsung budak, gak langsung kudu ngene kudu ndak. Ya wis saonone wis bersyukur Tuhan, sebenarnya aku bekerja, Tuhan yang menuntun saya, yang menyertai saya, selalu mengandalkan Roh Kudus. Nah, di poin kedua, bekerja adalah anugerah, bukan beban. Bekerja adalah anugerah, bukan beban. Jadi kalau kita bangun tidur, kita merasakan pekerjaan kita sebagai beban, ya wis, hati saudara. Karena apa? Pekerjaan itu adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Jadi jangan pernah kita merasa kok ya memang mungkin ada banyak tantangan ya saudara. Nggak mungkiri dalam dunia pekerjaan itu mesti banyak tantangan apapun itu. Tetapi jangan pernah berpikir pekerjaan itu sebagai beban atau lebih apa? Kutuk. Enggak. Makanya apa? Kalau kita selalu mempunyai pikiran bahwa pekerjaan itu sebagai anugerah, mindset kita itu enggak akan pernah mungkin ngopo sih Tuhan engkau menaruh aku di tempat ini yang tidak enak dan sebagainya. Enggak pernah. Selalu bersyukur. Saya selalu takjub, bukan takjub seneng dengan Mas Yunat yang Mas Yunat itu salah satu pekerja keras. Wah, pagi-pagi sudah buka bengkelnya, sudah dengan ucapan syukur dan sebagainya. Dan mungkin juga Bapak Ibu Saudari di sini mesti kalau buka pagi buka toko atau mungkin Bapak Pak Ruli atau Bu Yuman buka warungnya gitu kan, mesti kan Tuhan berkati. Kenapa Mbak Dita tertawa? Tuhan berkati gitu kan. Ada selalu ucapan syukur di pagi hari. Hari Senin bukan hari monster. Sekarang kita mau ubah saudara. Hari Senin itu merupakan hari yang diberkati. Amin. Hari Senin ada hari yang mulai untuk ada penyertaan Tuhan dalam seminggu. Bukan, wah sesok hari Senin, wah bubuk lagi. Wah sesok hari Senin wes males kerja enggak. Tapi ada gairah yang baru. Amin. Saat kita mulai membiasakan dengan ucapan syukur, selalu bersyukur, hari Senin adalah hari yang indah. Istri saya selalu bilang, wah besok Senin luar biasa puji Tuhan gitu ya. Selalu semangat. Ya, itu. Buang
buang kemalasan, gantikan dengan ketekunan. Kalau kita saudara-saudari dari orang dulu yang mungkin pencuri kelas berat gitu ya, terus jadi sampai dia akhirnya bisa bertobat dan bekerja, biasanya akan ada nilai kemalasan ini akan kadang mulai timbul dalam hati mereka kembali. Wah males ya, buat kerja mbok dek mbene nyolong penak, rasa nggo berat, langsung rasa nggo berat-berat, langsung nyolong wis entuk tek langsung didol gitu kan. Tetapi tidak seperti itu nilainya saudara. Tidak seperti itu. Karena apa? Orang yang mencuri itu kalau benar-benar dia belum hidup diperbarui dan minta diperbarui dalam Tuhan, mesti apa? Pikirannya, kepengennya apa sih? Tak koyo ngene meneh. Wis kesel. Adek, kalau zaman dulu ada yang namanya spesialis pencuri sepeda ontel. Mungkin kalau Pak Ruli atau Pak Dan atau Mas Daniel dalam dulu kan ada sepeda itu kan digembok di rantai gitu ya, sepeda ontel. Tahu dicek iso digowo gitu, tahu udah hilang gitu. Zaman dulu tidak ada kata mencuri itu baik, tidak ada. Dosa adalah dosa. Setuju? Dosa adalah dosa, tidak ada. Bahkan ada seorang legenda yang hidup tahun 1200 Masehi di salah satu hutan di Sherwood, Inggris. Dia mencuri untuk dikasihkan ke rakyat. Siapa itu? Robin Hood. Tetapi juga apakah itu benar? Tidak. Tetap salah saudara. Makanya kalau dalam suatu pertobatan, kalau kita mau ngomong mencuri itu adalah keegoisan yang luar biasa, ya ini 3 poin ini kuncinya. Selalu bersyukur dengan berkat yang kita terima melalui pekerjaan. Jangan sampai kita punya rasa tamak dan rakus karena ini membelenggu kita. Kalau kita sudah diberkati, sudah diberkati Tuhan berkatnya segitu, ya sudah kita syukuri. Bahkan kalau perlu malah apa? Kita bisa kembangkan. Bekerja adalah anugerah, bukan beban. Selalu tanamkan buat di hidup kita Bapak Ibu Saudari. Bekerja adalah anugerah. Bekerja adalah hal yang dimana kita bisa melayani Tuhan lewat pekerjaan itu. Bukan beban. Dan buang kemalasan, gantikan dengan selalu ketekunan dalam hidup. Karena kalau kita bisa bertekun terus, setia, ya kita akan menikmati hasil dari hal itu saudara-saudari Bapak Ibu. Ya mungkin poin yang terakhir Bapak Ibu Saudari. Poin 3, bergerak, melangkah, mengambil tindakan. Bergerak, melangkah, mengambil tindakan. Tidak hanya, oh ya, kita ibarat kita sudah diberi poin-poin wejangan yang luar biasa, poin-poin nilai-nilai yang bagus, kita cuma oh ya, tapi gak bisa dilakukan. Di sini kita mengatakan bergerak, melangkah, mengambil tindakan. Setelah kita bertobat, Tuhan memperbarui hati kita untuk lebih mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Memiliki belas kasih yang lebih. Setelah kita bertobat, Tuhan memperbarui hati kita untuk lebih mementingkan orang lain. Katakan amin. Kita sudah mulai bergerak, kita sudah mulai berpikir real. Kita mementingkan juga apa? Para jiwa-jiwa baru. Kita mulai mendengarkan mereka, jeritan mereka, sambatan mereka. Kita mulai belajar untuk mendengar Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma ada masalah, yus tak bantu dalam doa. Enggak gitu saudara. Wah aku rasa mami luwe, yus tak bantu dalam doa gitu kan. Yaudah ngono saudara, orang warek-warek saudara. Dulu saya masih ingat Bapak Gembala pernah cerita seperti itu. Enggak warek-warek. Apapun yang kita punya, kalau kita bisa membantu, setidaknya meringankan saudara-saudara Bapak Ibu. Kita meringankan. Kalaupun kita berlebih, ya kita tuntaskan problema mereka. Kita bantu dengan maksimal. Nah, lebih mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri, memiliki belas kasih yang lebih. Saat ada hidup yang baru, saat kita mulai hidup dalam dimensi Kristus, di situ apa? Ada belas kasih yang lebih. Ibaratnya maaf ini Bapak Ibu ya. Kalau kita punya apa dapat kerdusan ayam gitu ya. Mungkin ada tetangga kita yang memang benar-benar kita ngerti,
sekeluarga belum maaf dan apa, padahal kita juga belum maaf sebenarnya. Wis, Bu ini ada berkat, dengan semangat, dengan ketok dia kuat gitu kan. Ini tak kasih, padahal dia pulang, wah dan ya luwe gitu. Ya enggak gitu saudara. Maksudnya kita bisa memberikan ke tetangga kita, ke jiwa baru. Apapun itu saudara. Sekalipun hanya kata support semangat. Bener-bener kalau kita enggak, baru-baru kita bener-bener juga baru diuji atau dalam pengujian. Ya kita bisa ngeplok pundake, kowe ra dhewean, ayo tak bantu. Bisa mendengar setiap apa jeritan jiwa-jiwa itu saudara. Lah piye Mas, wah aku yo lagi ora ndek apa-apa Mas. Males ngrungokke kae sambat terus. Sikae yo sambat, sikae yo sambat gitu kan. Ya ndak gitu, Saudara. Kita mau belajar sabar. Mulai mengerti. Kalaupun yang kecuali kalau jiwa itu ditolong dan ya kita kan juga pakai hikmat ya Bapak Ibu Saudara. Kok terus gitu ya sudah. Yang penting 1, 2, 3 kali kita sudah memberitakan kebenaran, kita sudah cukup untuk membantu, ya sudah. Tetapi kalau jiwa itu sudah mulai untuk bergerak maju, ya ayo kita tarik, kita selalu support, kita apa yang mereka butuhkan, kita mau bareng-bareng sengkuyung. Katakan amin. Disitulah kekuatan gereja luar biasa. Kita mau buang untuk bulan ini egois kita lebih. Nah, dulu kita hanya memikirkan diri kita, kalau dulu kita hanya memikirkan kepentingan kita, sekarang kita kesampingkan. Mementingkan orang lain tidak cukup hanya gagasan atau rencana, tetapi harus diwujudkan dengan eksekusi atau perbuatan nyata. Itu tadi saudara, harus benar-benar bergerak real dalam membantu. Amin. Nyata. Saya belajar banyak dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Saya belajar untuk selalu peduli dengan jiwa-jiwa, selalu berdoa. Dan saya juga belajar banyak dari Bapak Ibu rekan-rekan di sini semua. Arti kata apa? Disengkuyung bareng-bareng. Itu luar biasa. Karena kekuatan jemaat itu di situ. Kalau mungkin hari-hari ini kita diberkati mungkin lebih, ayo kita juga mulai bersyukur lebih. Kita belajar untuk lebih move, bergerak untuk jiwa-jiwa. Apalagi pemberitaan firman Tuhan itu salah satunya kalau kita dasari dengan kita aksi lebih kepedulian, biasanya jiwa itu akan terenyuh. Benar. Saya beberapa kali saya mencoba dengan teknik itu saudara. Ya bukan apapun ya, tapi memang ini kan semua kita didirikan hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Allah, untuk keselamatan. Bukan untuk pujian kita. Wah kayak apik kayak masuk wah kayak enggak bukan gitu. Tapi kita memberi itu kan apa? Bu, wonten rezeki saking Gusti Yesus. Pak, wonten rezeki saking Gusti Yesus. Monggo. Dia gemrumiyin. Real. Loh, bagaimana untuk perusahaan anak-anak remaja mungkin usia SMP, SMA, SD? Bisa juga kok. Lewat dengan apa? Es teh gitu kan. Dengan, oh bisa loh, jus gitu kan. Ada teman yang ngelak gitu haus. Ngopo kok meneng wae? Nolak kok. Ya bukan bodoh. Ya mungkin pada ya adilah atau Pak. Ya ada es teh itu kan. Ini hanya hal kecil loh. Tapi apa? Temanmu akan apa? Punya mindset. Kayak lu, kayak wong Kristen tapi ya. Pelan kecil. Tapi kan itu akan diingat. Hal kecil apapun itu bisa untuk memuliakan Allah. Makanya apa? Jangan sampai kita berpikir untuk diri kita terus. Pokoknya aku sik, engko sik ya, aku sik wae untuk dit ya aku sik, untuk berkat ya aku sik gitu kan. Enggak. Karena kalau gitu ya sudah hancur sudah. Gereja tidak akan bertahan lama. Mulai untuk bergerak real, mulai untuk apa? Nyata, aksi nyata dalam memberkati jiwa-jiwa, memberkati orang. Oke, yang terakhir untuk penerapan, mari kita terus melekat dengan Tuhan agar lepas dari belenggu keegoisan. Kita bisa menginjak belenggu, mematahkan belenggu, itu melekat dengan Kristus. Katakan amin. Tanpa kita melekat dengan Tuhan, tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Itu poin utama.
Yang kedua, mari kita terus bertekun dalam pekerjaan yang baik. Bertekun dalam pekerjaan yang baik. Saudara. Pekerjaan apapun itu, kita mulai untuk bertekun, untuk setia, untuk bersyukur yang utama. Karena lewat hasil dari itu, kita bisa bergerak lebih untuk memberkati yang lain. Untuk melihat istilahnya jiwa-jiwa yang mengalami kekurangan kesulitan ini, kita masih bisa membantu pelan-pelan. Yang ketiga, mari kita terus praktikkan gaya hidup yang mementingkan orang lain. Bukan diri kita yang kita pentingkan dulu, tapi orang lain dulu. Apalagi saudara-saudara seiman. Ya mungkin itu, biarlah firman ini bisa menjadi titik balik poin kita sudah untuk kita lebih mengesampingkan keegoisan. Karena kalau kita hidup dalam keegoisan, berarti kita hidup dalam terus mencuri dan mencuri. Mencuri tidak hanya mencuri apapun sudah ya, mencuri waktu, mencuri jam untuk kita datang ke Tuhan, mencuri apapun itu, alasannya banyak sekali. Makanya egois ini harus dibuang dulu semuanya. Ya Tuhan Yesus memberkati kita sudah, saya kembalikan untuk terima kasih Mas Gren. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sepakat dengan Mas Gren bahwa mementingkan orang lain atau hidup berbagi kepada orang lain jangan hanya berhenti sampai pada gagasan saja. Jangan hanya berhenti sampai pada wacana saja. Karena memahami banyak tidak menjamin kita melakukan banyak. Ya, banyak orang paham, pinter, apalagi setiap kita bahas tema baru itu bahasnya enggak sekali dua kali loh Bapak Ibu. Bisa 6, 7, 8 kali kalau dengan oikosnya. 1 bulan kita membahas mengenai menjadi pribadi yang lambat untuk marah. 1 bulan kita membahas menjadi pribadi yang jujur. Ini kita hampir 1 bulan bahas menjadi pribadi yang berusaha untuk mendahulukan, mementingkan orang lain. Tapi kalau hanya jadi makin pinter tapi prakteknya 0, langgu ngopo? Lah untuk apa? Kita datang ke gereja bukan semata-mata hanya supaya kita makin pintar, tapi supaya kita makin serupa dengan Kristus. Amin. Ya. Jadi mari kita berhenti hanya menjadi paham, tapi mari kita sungguh-sungguh lakukan. Selama mendengarkan firman tentu banyak gambaran. Oh, berarti aku harusnya begini. Oh, berarti nanti aku menghadapi si A ini harus begini. Aku menghadapi si B harus begini. Menghadapi situasi ini saya harus melakukan ini sekian. Jadi langkah-langkah yang sudah mulai terpikirkan ini ya yuk kita kerjakan gitu loh. Ayo kita lakukan. Jangan hanya kita makin paham tapi prakteknya tidak ada. Tadi siang saya ngobrol sama seorang pengusaha muda. Siang tadi ngobrol. Dia bilang begini sama saya. Om, nggon dodolku dijiko uang om. Ya Mas Wahyu ya, seorang pengusaha muda. Sebut aja inisialnya Gilang gitu. Bukan ya. Saya dengan santainya, ya ora apa-apa taruh di jiko. Lah tapi kan aku udah babat alas di situ. Lho ki dodol ning dalan apa ning alas gitu kan. Saya sampai piye iki maksudnya gitu kan. Aku udah babat alas di situ Om, hampir 1 bulan. Berapa lama Lang? 2 bulan. 2 minggu. Rame dalane. Jualannya rame katanya. Setiap kali setelah saya jualan kalau ketemu sama saya tanya, "Piye Lang? Lumayan Om." Terus pokoknya aku ndak mau ngoyo-ngoyo, dapat sekian, aku pulang, aku tak jogo dhewe ya Om, gue tambah-tambah. Sudah sukacita hatinya karena ada peluang dia mau nambah omset dan berjalan dengan baik. 2 minggu Pak. Tiba-tiba yang tukang parkir di sekitar tempat jualannya Mas Gilang ini langsung bilang bahwa tempatnya mau dipakai sama warga kampung itu. Mas Gilang harus cari tempat yang lain. Maka dia menjadi kecewa gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah kesempatan untuk praktek firman Tuhan. Iya toh. Gitu kan. Tinggal kita mau bagaimana mengambil sudut pandang berpikir kita. Kalau kita mau belajar menjadi pribadi yang mementingkan orang lain ini, rasa dodolan meneh, aman gitu. Dia ingin tak babat alas 2 minggu rame Mas gitu kan. Muga-muga orang kenamu ya sampean rame. Aku tak golek nggon liyane.
Nek wis rame tak kakek wong liya meneh gitu. Loh iya toh. Buka jalan ke wong liya lho itu. Membuka jalan untuk kepentingan orang lain satu. Tapi yang kedua menjadi pembelajaran. Berarti harus mencari tempat yang memang clear, hitam di atas putihnya. Aku pakai tempat ini. Walaupun emper tapi bulanannya jelas. 3 bulannya berapa, 6 bulannya berapa, atau saya kontrak 1 tahun. Sehingga nggak bisa serta-merta ada orang datang, aku pengen nggone ning kene kowe geser. Itu kan jadi pembelajaran. Begitu ya Mas Gilang ya. Tapi Pak, kalau kita berpikir ini praktek loh, kesempatan praktek. Bener gak? Nggonen rapopo Mas, lumayan rame, muga-muga dodolanmu rame gitu kan. Terus setiap kali lewat situ didoake gitu kan. Sing apik tapi ndongak kene gitu kan. Jangan terus difoto gitu kan. Terus di story gitu kan. Aku sing babat alas. Oh, belum sempat ke-upload ya tadi Mas Gilang ya. Oh, sudah, maaf. Itu praktek kok Pak. Saya tidak sedang mendiskreditkan Mas Gilang. Tetapi hasil diskusi saya sama istri saya juga begitu. 3 bulan belakangan ini dari mulai memperkatakan kebenaran, begitu kita masuk menjadi karakter manusia baru, itu tantangannya itu luar biasa. Latihan untuk jadi orang yang jujur, latihan untuk jadi orang yang sabar, orang gampang nesu, latihan untuk jadi orang yang sekarang mementingkan orang lain. Ada aja latihannya. Tapi itu kesempatan untuk menjadikan gagasan ini menjadi tindakan nyata. Jadi Bapak Ibu, saya sepakat dengan Mas Gren tadi, mari kita bersama-sama bertobat secara perbuatan kita. Yang menunjukkan pertobatan sesungguhnya dari Sakeus bukanlah ketika dia manjat pohon dan melihat Yesus, tetapi pertobatannya yang terutama adalah ketika dia berani berkata, separuh harta milikku kuserahkan kepada yang miskin, dan sekiranya ada yang pernah kuperas aku kembalikan 4 kali lipat. Pertobatannya terjadi ketika dia bisa melakukan apa yang dia pahami ini menjadi tindakan nyata. Bapak Ibu Saudara, kita ditantang sama Tuhan melalui Mas Gren malam hari ini. Bisa enggak kita merubah itu? Dari hanya sekedar gagasan menjadi tindakan. Ya, malam hari ini barangkali ada yang mau traktir temannya, yuk segera dilakukan. Mementingkan orang lain. Tuhan memberkati pemain musik, boleh masuk ke depan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah bentuk latihan kita. Merubah gagasan untuk menjadi pribadi yang tidak egois, betul-betul menjadi tindakan nyata. Ya. Dan dari kesaksian yang Mas Gilang tadi ceritakan, mari kita belajar berpikir bahwa apapun yang sudah kita relakan untuk orang lain, apapun yang sudah kita relakan untuk kebaikan orang lain, yang kita relakan untuk menolong orang lain, yang kita relakan untuk membantu sesama, kita ngalah untuk siapapun itu, kita percaya bahwa Tuhan pasti tahu untuk menggantikan buat kita yang lebih baik. Amin. Karena kita pasti akan diberikan sesuai dengan apa yang Tuhan siapkan yang terbaik bagi kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan satu pujian. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Coba Dewa. Kita naikkan lagu ini. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari kita buka pikiran kita bersama malam ini. Mari kita belajar untuk mengalah bagi kepentingan yang lain. Dan tetap percaya Tuhan akan siapkan gantikan yang lebih baik, yang terbaik bagi kita. Membuka
jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Bersama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan, Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, ya, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, ya, menepati janji. Sekali lagi mari katakan, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mampu untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Sekalipun seringkali kita harus merelakan, kita harus mengalah untuk kepentingan orang lain. Kita belajar untuk melepas demi membantu sesama kita. Tapi Tuhan tidak pernah lalai. Janjinya iya dan amin. Mari kita yakini dan percaya itu terjadi dalam hidup kita. Ku percaya. Saya mohon dengan hormat Ibu Irma akan berdoa untuk meneguhkan firman Tuhan. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, dan biarlah kiranya firman ini boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh mengaplikasikan dalam setiap jalan kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya, dan biarlah kita dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Baik, kita akan berikan persembahan yang terbaik itu Tuhan. Kami persilakan para pelayan kantong persembahan bisa mempersiapkan diri. Kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti akan dipimpin oleh Ibu Asih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami ucap syukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih atas berkat kasih anugerah yang Kau limpahkan di depan kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, untuk lebih kami menjadi pribadi yang lebih mementingkan orang lain, melepaskan segala egois yang kami miliki ya Tuhan. Biarlah kami serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih, dan sebentar kami mau memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki ya Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Melalui gereja ini banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kita pujikan pujian sak ceke akun dari Gusti Yesus. Sak ceke aku dari Gusti, uripku
diberkahi. Hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajake aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Baik, akan kami sampaikan informasi kegiatan sepekan. Hari Senin latihan tamborin pukul 6 sore di Maestro. Kemudian di hari Selasa ada komba? Enggak, J. Hari Rabu pukul 10 pagi ada program Kristal bekerja sama dengan Radio Emmanuel. Monggo Bapak Ibu Saudara bisa menyempatkan untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Kemudian masih di hari Rabu pukul 6:30 di Oikos di Ngipang. Kemudian di Jebres pukul 6. Sama 6:30. Kemudian hari Kamis latihan musik dan pujian, berarti besok Minggu ibadah 1 kali J. Berarti latihannya cuma sekali pukul 6 sore. Di hari Jumat ibadah menara doa pukul 6 sore. Hari Sabtu ibadah remaja pemuda Metanex pukul 5:30 sore. Dan berjumpa kembali besok Minggu bersama-sama ibadah bersama-sama di UKS. Ada informasi tambahan, Pak? Mohon doanya supaya kita bisa segera memastikan untuk tempat yang akan kita pakai, tempat belum tempat yang permanen, artinya kita berencana untuk mengkontrak satu ruko, dan ini ada beberapa pilihan ruko sedang dikumpulkan. Kami sedang terus berupaya dan juga tentunya mendoakan, tentunya yang kami pikirkan tetap lokasinya, kemudian biaya sewanya, kita cari yang betul-betul terbaik dari Tuhan. Sehingga mohon dukungan doanya, tolong dibawa dalam doa, disengkuyung doa terus. Begitu nanti sudah ada kabar baik atau sudah ada tanda-tanda kita mau melangkah kemana, saya pasti akan memberitahu Bapak Ibu Saudara. Tapi yang jelas mohon doanya supaya keinginan kita ini, kerinduan kita ini bisa segera terlaksana. Ya, harapannya lewat kalau kita sudah ngontrak dulu 1 tahun atau mungkin 2 tahun begitu. Nah, di dalam waktu yang itu kita bisa berupaya untuk mencari tanah atau lokasi yang permanen. Ya, tidak lagi harus sewa hotel ini di UKS dan lain sebagainya. Mohon doanya Bapak Ibu Saudara nggih. Kita akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah pagi tadi beberapa juga tidak kelihatan, ibadah sore juga beberapa tidak kelihatan. Kita berdoa berharap semoga semua baik-baik, sehat-sehat aja ya. Dan kita nanti juga berdoa untuk Mas Yohanes dan Mbak Lisa yang besok Rabu akan melangsungkan pemberkatan nikah. Ya, kiranya Tuhan nanti akan lancarkan semuanya. Ya, mohon doanya Bapak Ibu, dan tidak perlu bertanya-tanya kue diundang orang karena memang beliau berdua hanya memutuskan untuk pemberkatan saja, tidak ada resepsi dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kecurigaan, kok aku diundang karo Yuli Sayo gitu kan. Karena memang tidak ada acara apa-apa. Doanya saja, semoga semua berjalan dengan baik. Hari Rabu, hari yang penting dan bersejarah bagi mereka, kita dukung dan sengkuyung dalam doa. Ya, mari kita berdoa bersama.
Segala hormat puji syukur kami haturkan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, menjaga kami, menyertai kami. Sehingga kami dalam keadaan yang baik, sehat, sebagaimana kami ada saat ini. Bapa di surga, kami percaya biarlah ibadah malam hari ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh berkenan di hatinya Tuhan. Tuhan berkenan melihat nyanyian, pujian, penyembahan dan segala sesuatu yang sudah kami haturkan. Dan juga biarlah lewat ibadah ini Tuhan kami memperoleh banyak berkat-berkat ilahi, banyak berkat-berkat rohani, lewat pujian, lewat firman Tuhan, lewat segala suatu kesaksian yang diperdengarkan. Kami boleh terus bertumbuh dalam iman kami, dalam kerohanian kami. Bapa di surga, malam hari ini hamba berdoa khusus untuk setiap jemaat semua Tuhan. Biarlah berkat-berkat yang teristimewa, berkat-berkat terbaik dicurahkan Tuhan kepada setiap kami. Berkatilah rumah tangga kami Tuhan, berkatilah pekerjaan tangan kami, berkatilah juga pendidikan anak-anak kami, berkati kesehatan kami Tuhan dan juga seluruh keluarga besar kami. Berkati segala kerinduan, cita-cita, pengharapan yang kami haturkan di hadapan Tuhan. Terlebih lagi hari-hari ini bila mana ada jemaat yang menghadapi persoalan, tantangan, kesulitan, pergumulan kehidupan, hamba berdoa biarlah kiranya Tuhan berkenan menolong, Tuhan berkenan membantu, Tuhan berkenan membuka pintu. Kami percaya tepat pada waktunya dengan cara dan kehendaknya Tuhan. Setiap pergumulan yang kami hadapi terselesaikan dengan indah dan menghasilkan berkat bagi semua orang, bagi banyak orang. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini berkatilah para pelayan-Mu Tuhan yang sudah sungguh-sungguh semangat, totalitas memberikan pelayanannya bagi Tuhan. Biarlah berkat-berkat yang terbaik Tuhan juga curahkan bagi setiap para pelayan-Mu. Dipercaya perkara-perkara yang lebih besar lagi untuk dipakai Tuhan menjangkau, memberitakan Injil kepada semakin banyak jiwa. Banyak orang boleh mendengar tentang Engkau dan banyak orang menjadi percaya kepadamu. Pakai hidup para pelayan-Mu Tuhan, dipercaya untuk melakukan hal-hal yang semakin besar, semakin luas bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terkhusus malam hari ini, kami bersehati, bersatu hati, mendukung saudara seiman kami Tuhan untuk Yohanes dan juga Yulisa yang dimana nanti hari Rabu akan melangsungkan pemberkatan nikah di Gereja Santo Petrus. Kami berdoa biarlah kiranya berkat-Mu Tuhan menyertai mereka. Berkat-Mu Tuhan ada menuntun mereka sehingga mereka berdua boleh melangsungkan pemberkatan nikah dengan kusyuk, dengan hikmat, dengan kesungguhan. Dan janji yang akan mereka ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaat akan menjadi janji yang sakral, suci, dan berlaku untuk selama-lamanya. Segala sesuatu yang diperlukan, yang dibutuhkan, yang selama ini masih dalam persiapan, Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Terlebih hati mereka Tuhan persiapkan. Sehingga dua orang anak-Mu ini boleh sungguh-sungguh menjadi pasangan suami istri yang saling menjaga, saling mencintai, saling memberkati di dalam berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Acara selama sepekan kami serahkan dalam tangan-Mu, berkati sertai komisi-komisi, oikos-oikos semua berjalan dengan baik, pelayanan semua berjalan dengan indah, memberkati jemaat semuanya dan nama Tuhan yang dibesarkan dipermuliakan. Kalau sebentar kami akan pulang, penjagaan penyertaan-Mu Tuhan ada menjaga menyertai kami sampai di rumah dengan selamat dan tibakan kami untuk boleh dapat bersaksi, bercerita kepada sanak saudara kami tentang apa yang kami terima, apa yang kami rasakan, berkat-berkat yang kami peroleh lewat ibadah malam hari ini. Kerinduan setiap jemaat semua untuk tempat yang lebih permanen lagi, biarlah kiranya Tuhan turut bekerja. Di waktu yang dekat kami mendapatkan kepastian itu, kami dapat melangkahkan kaki kami untuk kami dapat memperoleh tempat yang lebih layak, lebih baik, dan semuanya ini hanya oleh karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah berkat-berkat-Mu ada atas kami. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, mari angkatlah kedua tangan-Mu, dengan iman terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara sekalian damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, pembelaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Juga sukacita, damai, sejahtera dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus. Ada senantiasa berlimpah-limpah dalam hatiku dan hatimu. Mulai malam hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan juga berdoa. Haleluya. Amin.
bila engkau tak besertaku. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Amin. Shalom, selamat pulang. Tuhan Yesus berkati kita semuanya dan bertemu kembali dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus berkati.